Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan, di sini ada proses jual beli di pasar ya. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Pernahkah kalian ke pasar? Nah, kira-kira apa saja yang pernah kalian temui? Ya, yang pernah saya temui itu penjual, pedagang, dan barang dagangannya. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Nah, di sini ada proses dari petani menanam sayur. Lalu petani itu membawa sayur tersebut kepada pengepul. Nah, pengepul nanti akan menjualnya. Nah, seperti itu. Hingga sampailah kepada kita. Aktivitas apa saja yang dapat ditemui pada gambar tadi, yaitu aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? Yang terlibat banyak sekali teman-teman. Ada masyarakat sekitar, ada produsen, pedagang besar, pedagang kecil, hingga pembeli atau konsumen. Jenis aktivitas, pelaku aktivitas. Nah, lengkapi tabel ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar poster atau gambar pasar tadi. Jenis aktivitasnya ada jual beli, tawar menawar, melihat barang dagangan, dan tatap muka. Pelaku aktivitasnya ada pedagang dan pembeli. Ayo membaca. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Nah, mari kita kembangkan kreatif kita, mari kita kembangkan apa yang dapat kita lakukan untuk kemajuan negeri ini, teman-teman. Amatilah lingkungan sekitar kalian dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Setelah itu, buatlah laporan observasi yang di dalamnya memuat hal-hal berikut. Yang pertama, pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Nah, ini bisa kalian lakukan sendiri-sendiri ya teman-teman. Bersama teman-teman kalian juga bisa. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Ayo mengamati. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar? Ada banyak sekali teman-teman. Ada perbedaan adat istiadat, asal daerah, pedagang maupun pembeli, barang dagangannya juga berbeda-beda ya. Lalu, apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Nah,
Menurut saya, mereka itu ada yang memiliki kebiasaan yang sama, ada yang tidak. Tergantung dari satu daerah atau dari berbeda daerah. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan juga Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Lakukan sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang tuamu atau ke beberapa orang temanmu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan teman-teman kalian sendiri ya. Misalnya saja, teman kalian ada yang namanya Dinda. Oh ya, perlu saya jelaskan lagi di sini saya pakai nomor 2 langsung. Kenapa saya pakai nomor 2 langsung? Karena nomor 1 sudah ada pada buku ya. Pada buku halaman 61 itu sudah ada Sopiah. Nah, ini untuk nomor 2-nya Dinda. Dinda asal daerah pesisir Kabupaten Tasikmalaya. Di sana ada upacara hajat laut sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih terhadap laut. Ada juga Rian yang dari Aceh. Di sana ada adat istiadat berupa Mak Meunggan. Hal tersebut memuliakan 3 momentum penting dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya ada Wetonan. Ini dari Sinta, Kediri, Jawa Timur. Wetonan merupakan peringatan bagi lahirnya seseorang. Ada Dondi dari Tulungagung, Jawa Timur. Ada adat istiadat sepasaran, itu untuk memohon keselamatan bagi bayi. Nah, mungkin kalian memiliki pemikiran lain atau mungkin gagasan lain juga tidak apa-apa. Tidak harus sama kok dengan Kak Wafi. Tapi ketika kalian ingin sama juga tidak apa-apa. Ayo membaca. Tahukah kamu apa itu sisingan? Bacalah informasi di bawah ini. Pertunjukan singsingan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan kekuatan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iringan-iringan tersebut. Iringan-iringan dilakukan sambil mengintari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Nah, di sini penting sekali ya teman-teman, kerjasama, ketertiban, kerukunan, kekompakan itu perlu sekali kita tanamkan. Hidup rukun cerminan budaya bangsa Indonesia. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati iklan contoh di depan tadi, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Yaitu ajakan untuk hidup rukun. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut dan apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan iklan percakapan keseharian kita? Nah, pada iklan tadi itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sama dengan keseharian kita.
Nah, jenis bahasa yang digunakan dalam iklan adalah bahasanya singkat, jelas, padat, memikat, dan memiliki daya sugesti. Dan juga kata-katanya itu konotasi positif. Apa sih, Kak, konotasi? Di sini ada tambahan dari saya. Konotasi itu sebuah kata yang mengandung makna kias atau makna yang tidak sebenarnya atau makna hiasan. Nah, seperti itu. Isinya berupa objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Lalu, yang membuatnya berbeda adalah iklan tersebut menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Sedangkan percakapan kita keseharian itu lebih sering menggunakan bahasa tidak baku dan juga bukan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu biasanya kalimat yang sedikit namun itu bermakna luas. Sedangkan kita dalam keseharian itu menggunakan makna yang cenderung tidak efektif, seperti itu ya. Ini di sini saya tulis 4, ketika kalian ingin tulis 2 saja tidak apa-apa, namun lebih baik kalian tulis 4 ya. Ayo berdiskusi bersama dengan teman sebangkumu, lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini kalian mendapat tugas teman-teman, yaitu memilih 1 iklan media cetak dan 1 iklan media elektronik. Setelah kalian mendapatkan iklan tersebut, kalian tulis kalimat apa yang ada pada iklan tersebut. Lalu perbedaan dan persamaan bahasa dalam kedua iklan tersebut. Lalu ciri-ciri bahasa elektronik itu bagaimana? Nah, seperti itu. Coba di sini saya akan menampilkan. Nah, ini contoh dari Kak Wafik. Ini iklan media cetak. Ini iklan media elektronik. Ini ada pada halaman 62 yang ayo berdiskusi ya. Nah, di sini iklan media cetak ini ada pada koran atau mungkin majalah dan lainnya. Sedangkan iklan elektronik ini ada di handphone kalian. Mungkin ketika kalian ingin membuka apa gitu ya di Google, lalu kalian sering kan mendapat iklan seperti ini. Nah, ini termasuk iklan elektronik. Tuliskan kalimat yang terdapat dalam iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, tadi ada iklan media cetak yang berisi tentang resik mesin cuci, kapasitas 10 kg dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas ini kalian bisa tanyakan kepada guru kalian. Bu, ini dikerjakan atau tidak? Nah, seperti itu ya, karena mungkin akan ada beberapa sekolahan yang tidak menugaskan siswanya untuk mengerjakan ini. Namun Kak Wafik tetap akan membahasnya. Kak Wafik ingin kalian itu mengetahui atau paham benar akan setiap pembelajarannya. Jadi Kak Wafik itu bahas semua. Setelah itu diskusikan perbedaan. Nah, tadi kan kita juga mendapat tugas untuk mendiskusikan perbedaan dan persamaan dari kedua iklan. Perbedaannya, iklan elektronik itu lebih menonjolkan informasi yang dipentingkan, sedangkan persamaannya menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Sugesti itu seperti kita merasa, aku ingin itu. Nah, seperti itu ya. Identifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebagai hasil kesimpulan diskusi. Nah, yang pertama, pilihan kata yang digunakan itu menarik, memiliki sugesti bagi halayak umum, menonjolkan informasi yang dipentingkan, dan kata yang digunakan itu menunjukkan sasaran. Seperti ini ya. Ingat, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Bu, pada halaman 62, ayo berdiskusi itu dikerjakan atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ayo renungkan, tuliskan 3 hal yang menurutmu kurang menarik dari pelajaran hari ini. Tidak ada, semua pembelajaran hari ini menarik semua menurut saya. Tuliskan alasan mengapa menurutmu ketiga hal tersebut kurang menarik. Menurut saya, semua pembelajaran hari ini itu menarik. Nah, seperti itu. Berikan saran untuk membuat kegiatan tersebut menjadi menarik.
Hanya saja di sini saya kurang menyukai pertanyaan yang terlalu banyak. Nah, saya itu sempat membaca. Sebenarnya ketika kalian komentar di kolom komentar itu Kak Wafik baca loh teman-teman. Jadi di sini mungkin kalian bisa menuangkan pada ayo renungkan pada halaman 62. Hanya saja saya kurang menyukai pertanyaan yang terlalu banyak. Nah, seperti itu. Mungkin kalian bisa menggantinya atau mungkin kalian mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa. Di sini Kak Wafik sarankan kepada teman-teman bahwa kalian itu sudah kelas 5 teman-teman. Jadi kalian akan dilatih untuk menulis beberapa tulisan yang cukup banyak agar pada jenjang selanjutnya yaitu jenjang kelas 6, jenjang SMP, kalian sudah terbiasa untuk menulis yang banyak-banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus menulisnya dengan sabar. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.